Milik daripada Niputu Sekar. Jadi pada awalnya kakaknya datang pada sore pukul 16.00 ke toko untuk menyinggahi daripada adiknya dengan maksud tujuan untuk membeli dedak. Nah, ketika saksi ini yang merupakan kakak daripada korban Niputu Sekar, jadi melihat dalam keadaan tertungkup, kemudian karena bersimbah darah di kepala, kemudian saksi ini menghubungi keluarganya yang lain. Jadi kondisi korban saat ditemukan dalam keadaan tertungkup dengan luka di kepala, kemudian dari kakak kandungnya daripada korban itu melaporkan kejadiannya ke Polsek. Kemudian kami menindaklanjuti dengan menghadirkan bidan untuk memastikan bahwa korban itu sudah meninggal atau masih hidup. Itu jadi pengecekan awal aja, jadi menyatakan meninggal. Kemudian kami menghubungi tim identifikasi maupun olah TKP atau tim penyidikan dari Polres Buleleng. Jadi untuk sementara hanya luka di belakang kepala. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian mayatnya sudah dibawa ke rumah sakit umum. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan otopsi tadi malam sudah, namun kita masih menunggu hasil. Sesuai dengan pengamatan daripada laporan daripada kakak korban bahwa barang yang hilang itu adalah tas gandek yang sering dipakai korban dengan sebuah kalung yang menempel di leher korban. Jadi rantai kalung itu sudah tidak ada, sehingga korban tahu barang-barang yang dibawa itu tas gandek dengan kalung. Terus sementara kami masih menunggu hasil otopsi. Jadi barang bukti yang diamankan untuk sementara kita masih melakukan olah TKP. Jadi dari bukti-bukti permulaan cukup, nanti kita akan melakukan lidik lebih lanjut. Untuk sementara kita masih mengembangkan para saksi-saksi di lapangan. Berikut juga kami akan terus mengembangkan saksi-saksi seputaran TKP untuk mengetahui dan untuk mencari tahu pada saat kejadian. Itu sementara baru 2 saksi, jadi dari adik daripada korban sendiri, Dewa Madeswece, dengan kakaknya Esa. Dia buka warung dari pagi, dia buka warung, mungkin ada kegiatan lain. Kalau ke kebun itu warungnya ditutup. Sendirian semenjak suaminya 4 bulan yang lalu kira-kira meninggal dan dikremasi di Buleleng. Keluarga anak tirinya dia tinggal di Sulawesi, karena kemarin bapaknya ini kan ikut peran kemarin. Nah, kemudian anaknya masih di Sulawesi, kemudian bapaknya pulang kampung, tinggal di desa, kawin dengan ibu ini. Masalah nikah kan kalau kondisi sampai terjadi gini kan yang tidak tahu pasti. Karena kemarin pada saat kejadian saya dicari sama pihak keluarga yang perempuan, dicari jam 4 sore. Nah, setelah yang sampai di warungnya, si korban ini sudah terlentang di bawah. Kalau selama ini sampai berjalan tidak ada masalah kecurigaan dari pihak desa. Nah, cuman makanya yang juga selaku aparat di desa merasa terkejut nih, gitu. Karena selama berjalan aman-aman saja. Nah, kemarin yang dicari sama keluarganya dibilang mungkin sudah meninggal, makanya yang terkejut. Padahal tadinya siangnya jam 1 dia dapat lewat ke Tamlang, gitu. Tapi biasa-biasa saja terlihat, gitu. Yang lihat tidak pernah ya ada. Biasa-biasa kalau memang dia ke pasar juga pagi-pagi biasa dia masak, kemudian setelah dari pasar buka warung, ini pun belum dibuka warungnya.